Format, forum antar umat, ruang dialog dan diskusi untuk membangun kebersamaan antar umat. Halo, selamat pagi Sobat JFM, apa kabar Anda? Semoga Anda semua sehat, begitu juga dengan orang-orang yang Anda kasih tentunya. Kita kembali di program Format yang hadir setiap hari Kamis di 128 JFM Jernih di Hati. Dan untuk edisi kali ini Sobat JFM, kita akan berbincang bersama dengan narasumber kita yang sudah ada di ujung telepon. Beliau adalah Pendeta Iwan Firman, Gembala Jemaat GKMI Serumbung Gunung, juga sebagai pembina CPSS. Dan di pagi hari ini di program Format, tema kita adalah upaya membangun desa wisata kreatif perdamaian berbasis komunitas. Di program Format seperti biasanya kita tidak selalu berbicara soal kerukunan antar umat beragama, tetapi juga kita seringkali menyoroti soal isu-isu sosial dan juga lingkungan hidup ya. Oke, untuk Anda yang ingin bergabung pagi ini silakan saja lewat WhatsApp di 085640501028. Saya ulang di 085640501028 atau dia langsung di 0248418828. Program Format ini kerjasama dengan Jaringan Persaudaraan Lintas Agama Pelita. Oke, langsung kita sapa Pak Pendeta Iwan Firman. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Bu Vero. Apa kabar Pak Iwan? Sehat? Baik, puji Tuhan, sehat senantiasa. Gimana Bu Vero? Kami juga kabarnya? Semua sehat. Ya, seluruh tim JFM juga sehat. Ini dari suaranya Pak Iwan memang sehat sekali nih. Suara terdengar semangat. Iya Bu, terima kasih kesempatannya nih boleh on air di JFM. Iya, mungkin perlu memperkenalkan dulu. Ini pembina CPSS atau Serumbung Gunung ini ada di mana ini Pak Iwan? Ya, Serumbung Gunung itu satu dusun di desa Poncoroso di Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Jadi kalau ancer-ancernya itu kalau tahu Cimori, di situ ada pertigaan itu yang ke arah barat, ke arah Bandungan, itu naik 2 km dari situ. 2 km dari sana ya? Iya, dari pertigaan Tegal Panas itu namanya. Oke. Tegal Panas. Ini di daerah Bawen ya jadinya ya? Ya, betul. Oke, baik. Lalu CPSS itu apa Pak Iwan? Ya, CPSS itu perkumpulan anak-anak muda. Ya, di dalamnya anak-anak muda warga Serumbung Gunung yang lintas agama, yang plural itu, mereka punya visi untuk membangun desanya secara khusus dengan melalui mewujudkan desa wisata kreatif perdamaian atau disingkat DWKP. Gitu. CPSS sendiri kepanjangan singkatan dari Creative Peace Serumbung Society. Gitu. Oke. Creative Peace Serumbung Society. Masyarakat Serumbung yang cinta perdamaian dan kreatif. Oke. Iya. Oh, Pak Iwan, ini kan tema kita upaya membangun desa wisata kreatif perdamaian berbasis komunitas. Iya. Iya, ini memang judulnya sangat panjang sekali, tapi mungkin kalau diterjemahkan secara sederhana kita jadi paham seperti apa gitu. Nah, desa wisata kreatif perdamaian ini konsepnya bagaimana dan mengapa teman-teman ini punya ide seperti ini? Iya, jadi pada awalnya memang pikiran dasarnya itu teman-teman itu merindukan atau memikirkan bagaimana supaya desanya itu maju gitu ya, supaya ekonomi masyarakatnya meningkat ya. Di sisi lain dalam konteks Indonesia sekarang ini kita itu sering diperhadapkan dengan yang namanya konflik identitas ya. Kita punya beraneka macam ragam agama, suku, budaya
yang itu sebenarnya merupakan kekayaan bangsa kita, namun seringkali dimanfaatkan bahasa politik atau apa sehingga terjadi benturan visi satu dengan yang lainnya. Nah, desa wisata kreatif perdamaian itu menjadi salah satu upaya untuk mempromosikan perdamaian melalui pengembangan potensi seni dan budaya. Nah, secara khusus memang Serubung Gunung itu potensi seni dan budayanya cukup kuat dan potensi kerukunan hidupnya, bukan potensi ya, kerukunan hidupnya juga sangat kuat. Begitu, Ibu Vero. Jadi kami mengusung nilai-nilai budaya perdamaian itu melalui pengembangan seni dan budaya. Gitu. Di Desa Serumbung Gunung ya, Pak Iwan namanya? Ya, jadi itu dusun, Ibu. Dusun ya? Dusun Serubung Gunung, desanya namanya Poncoruso. Poncoruso. Kecamatan Bawen. Iya, betul. Dusun itu di bawah Blater, sentra pemancingan Blater kalau pernah ke sana. Bawah situ. Iya, oke. Sebenarnya latar belakang masyarakat di dusun Serumbung Gunung itu seperti apa, Pak? Apakah masyarakatnya heterogen, tetapi mungkin dari dulu memang sudah rukun, guyup, seperti apa nih gambarannya? Jadi masyarakat Serubung Gunung itu sangat heterogen. Di sana ada Kristen, Katolik, Islam. Islam pun di sana ada 2 organisasi seperti LDII dan NU. Kemudian ada juga penghayat kepercayaan. Namun warganya sangat kompak dan rukun. Misalnya ini salah satu contoh aja narasi perdamaian yang ada di sini yang sudah dihidupi cukup lama oleh masyarakat dusun Serubung Gunung. Misalkan ada keluarga Kristen yang meninggal, maka selama 7 hari penghiburan, umat Muslim dan umat non-Kristen lainnya ikut dari awal sampai selesai selama 7 hari. Demikian pun sebaliknya, kalau ada teman Muslim yang meninggal, maka Kristen, Katolik, dan non-Muslim lainnya ikut tahlilan 7 hari dari awal sampai akhir, gitu. Dan hal yang lainnya banyak sekali contoh-contoh kerukunan yang ada di sini. Nah, kalau secara sosial, pekerjaan mereka petani, terus karyawan buruh, seperti itu, Ibu. Dan kondisi geografisnya pegunungan, udara yang masih segar, pertanian, ada sungai, ada pemandangan-pemandangan gunung yang bagus, perbukitan dan sebagainya. Seperti itu, Ibu Vero. Iya, ini mungkin bisa dijelaskan nih Pak Pendeta Iwan. Kalau tadi kan ini suatu bentuk kerukunan yang luar biasa ya. Tadi digambarkan dijelaskan oleh Pak Iwan ketika ada saudara misalnya non Muslim yang meninggal, ada 7 hari penghiburan itu masyarakat yang Muslim dan yang lainnya juga datang begitu ya. Nah, bentuknya seperti apa nih dukungannya yang non agama yang kebetulan yang meninggal itu bukan agamanya orang yang ikut bersimpati begitu. Nah, ini bentuk dukungannya seperti apa? Ikut tahlilan begitu. Iya. Ya, salah satunya ikut ritualnya ya ikut hadir dalam ritual ibadahnya. Terus kemudian yang lain ikut menggali makam atau mempersiapkan segala peralatan yang diperlukan, dan semuanya itu tidak membeda-bedakan agama, kepercayaan, bisa menyatu dengan baik seperti itu. Saya kasih satu contoh lagi yang menarik. Ketika gereja kami itu membangun, dan kebetulan Masjid Nurul Anwar NU itu juga membangun. Nah, suatu ketika kami hendak membuang tanah yang ada di gereja karena dikeruk, gitu ya. Nah, kebetulan gereja Masjid Nurul Anwar, Masjid NU itu membutuhkan tanah. Lalu tanah yang dari gereja berdasarkan kesepakatan 2 kepengurusan lembaga keagamaan ini, tanah yang di gereja yang mau dibuang itu dialihkan untuk nguruk di masjid, kemudian biaya transportasinya ditanggung bersama. Nah, itu kira-kira narasi perdamaian yang lain yang ada di sini. Jadi kita bisa saling gotong royong dengan baik itu.
Waduh, luar biasa ya Pak ya kalau gambaran Iya. kerukunan seperti ini begitu, dan ini nyata di dusun Serumbung Gunung ya Pak ya. Seluruh gunung, betul. Iya. betul. Nah, Pak, kira-kira nih alamnya seperti apa? Kok kemudian teman-teman ini ingin membangun desa wisata kreatif perdamaian begitu? Apa yang bisa ditawarkan kepada orang di luar desa Serumbung Gunung ini? Ya, yang pertama kami punya potensi alam, ya, daerah pertanian yang hijau, yang sejuk, udaranya ketinggian sekitar kalau tidak salah 500 sekian, 80 di atas permukaan laut. Nah, di sekitar kami ada geografis yang menarik untuk outbound, gitu. Untuk trekking sungai juga ada. Di dekat kami ada pemandian air panas. Kalau mau trekking terus mandi di air panas bisa. Di pancuran sumber air alami juga ada. Di sekitar kami juga ada banyak tempat wisata yang lain yang bisa kemudian diteruskan ke tempat wisata-wisata tersebut. Nah, kami juga punya potensi seni dan budaya yang cukup kuat, ya, seperti karawitan, kelompok-kelompok karawitan, kelompok kuda lumping, dan kesenian-kesenian yang lain. Beberapa kali kami menyelenggarakan festival budaya seperti jajanan tradisional, juga festival kuda lumping. Nah, ada paket-paket yang kami tawarkan sebenarnya bisa dibuka nanti di serubunggunung.org ya. Di sana ada paket-paket menarik, misalnya live-in selama 3 hari, menginap di Serubung, belajar budaya, menikmati keseharian warga, ikut ke sawah, ikut membaca, ikut menanam padi, ikut panen, belajar kesenian, kemudian ditampilkan pada hari terakhir. Nah, seperti itu kira-kira itu yang kami tawarkan, Bu. Selain juga ada pelatihan-pelatihan, kalau mau pelatihan 12 nilai perdamaian untuk anak-anak pelajar, untuk adik-adik atau untuk umum itu juga bisa, pelatihan peace building dan juga SDM, pengembangan kapasitas SDM yang lainnya. Seperti itu Bu Vero yang kami tawarkan di desa wisata kreatif perdamaian Serubung Gunung ini. Waduh, paket lengkap ini ya Pak. Lengkap Bu, bisa dicek di itu website Serubunggunung.org. kami di serubunggunung.org ya. Di sana. Iya, baik. Pak, sebelum saya bertanya lebih jauh lagi tentang desa wisata kreatif perdamaian ini yang berbasis komunitas, kita mesti break sebentar ya, Pak Iwan. Nanti kita akan kembali lagi. Siap, Ibu. Kita kasih kesempatan Pak Iwan untuk istirahat sebentar ya. Baik, Sobat JFM. Iya, kita ulang lagi nomornya WhatsApp yang bisa Anda akses Sobat JFM yang ingin bertanya pada Pak Iwan untuk tema kita hari ini, Desa Wisata Kreatif Perdamaian Berbasis Komunitas. Silakan saja di 085 640 501028 atau bisa dial langsung di 024 841 8828. Kita akan kembali di format setelah yang berikut ini.